Sevilla, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya kali ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Bincang-Bincang. Dan di sore hari ini kita akan berbicara bagaimana kiprah dari KPID sendiri dalam mengawasi penyiaran yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan di sore hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon kami di 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Dan kali ini telah hadir narasumber kita di studio, yakni Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta, sudah hadir Bapak Adil Kuarta Anggora. Assalamualaikum Pak Adil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir TVRI sore hari ini ya Pak Adil ya. Sama-sama. Nanti kita akan berbincang-bincang sebenarnya sepanjang tahun 2015 yang lalu seperti apa catatan KPID sini dalam mengawasi penyiaran dan informasi yang ada di DKI Jakarta, dan bagaimana juga tantangan 2016 dan juga 2017 mendatang. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, dan juga selain itu telah hadir bersama kita di sore hari ini yakni pengamat komunikasi, yakni Bapak Dr. Hadiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hadi? Baik. Terima kasih juga telah hadir di TVRI di sore hari ini. Terima Dan kasih. pemirsa, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, kita akan berbicara mengenai kiprah dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat saat ini begitu banyak saluran televisi, baik di nasional maupun juga di tingkat lokal, bahkan juga sekarang bermunculan berbagai macam stasiun televisi berjaringan. Sebenarnya kita sebagai masyarakat atau pengkonsumsi utama dari siaran televisi tersebut, terkadang dibingungkan apakah konten yang ada dalam informasi ataupun penyiaran tersebut sudah baik untuk kita, terutama bagi putra dan putri kita. Kita tentu memerlukan evaluasi dan evaluasi dalam melihat hasil dari tayangan televisi tersebut. Nah, sekarang kita ke Pak Adil. Pak Adil, kita kalau bicara mengenai kiprah dari KPID DKI Jakarta, karena sebagian besar masyarakat bahwa melihat KPID ini terus memantau dan selalu melihat dan mengevaluasi konten siaran, baik itu informasi maupun juga program acara. Sebenarnya seperti apa kiprah yang dilakukan KPID DKI Jakarta selama ini? Ya, KPID seperti KPI lainnya, KPI pusat dan KPI daerah lainnya, kita punya setidaknya 3 konsentrasi di setiap lembaga kita di masing-masing daerah. Pertama soal kelembagaan, itu kita coba mengedukasi masyarakat, kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder penyiaran, apakah itu pemerintah, apakah itu lembaga penyiaran itu sendiri, dan juga masyarakat. Di sini yang jadi unggulan kita adalah tentang program literasi media. Literasi media adalah sebuah metode di mana masyarakat atau orang gitu, baik itu pekerja media atau dia penonton atau pengguna media, dapat menggunakan media dengan baik. Mulai dari mengakses dengan baik, kemudian dia mengkritisi, menganalisis, sampai di tahap akhir dia bisa menggunakan media itu sebagai alat produksi gitu. Bagaimana dia memproduksi sebuah konten untuk media. Kemudian kami juga punya konsentrasi di bidang perizinan. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2016 ini kita akan melakukan perpanjangan izin terhadap 10 televisi berjaringan. Jadi disinilah momentum masyarakat bisa melihat KPI secara menjalankan tugas pokoknya untuk menciptakan dunia penyiaran yang lebih sehat. Kemudian kami juga
melakukan pengawasan, ini konsentrasi yang ketiga, pengawasan dari konten-konten siaran tersebut. Kami punya pemantauan terhadap semua televisi yang ada di Jakarta, baik yang berjaringan maupun lokal dan lembaga penyiaran publik juga. Ya, kami pantau dan secara berkala kami pelajari apa yang menjadi tren dari setiap TV, kemudian kami coba mengkaji dan antisipasi apa sih yang akan terjadi. Kemudian kalau misalkan ada pelanggaran tentu saja kami akan memberikan sanksi. Nah, untuk tahun 2015 kemarin kami banyak mengeluarkan sanksi terutama untuk program-program yang tidak aman untuk anak. Jadi ada program-program yang tidak baik untuk anak tersebut. Iya. Misalnya seperti apa, Pak? Misalkan ada sinetron yang di dalamnya ada adegan berbahaya gitu, seperti orang mendorong, ya ada orang yang didorong dari atap gitu, kemudian terjatuh. Walaupun itu sinetron, cerita fiksi, tapi ini adalah sebuah adegan yang berbahaya yang tidak, yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan bisa dilakukan kepada temannya, gitu. Sehingga kami mengeluarkan teguran, akhirnya tayangan itu tidak tayang lagi. Baik, artinya dari sisi mengkritisi begitu ya, Pak Ya. Adil ya. Nah, sekarang kita ke Pak Hadi. Pak Hadi, kita ada yang menarik apa yang disampaikan Pak Adil tadi bahwa literasi media tadi. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu terbuka celahnya untuk mengkritisi suatu program tersebut. Namun faktanya di Indonesia kita kalau melihat kan tidak begitu banyak. Artinya tidak pilihan masyarakat untuk melihat program-program itu tidak begitu banyak, Pak Adil. Karena juga penggunaan TV digital ataupun juga TV berjaringan masih terbatas di negara kita saat ini. Lalu bagaimana masyarakat bisa dengan mudah mengkritisi program-program tersebut di saat tidak ada pilihan lain untuk menyaksikan tayangan program-program yang lain? Begini, semakin banyaknya televisi yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta ya ini ya, tentu ini akan membuat persaingan di antara televisi itu kan semakin sengit untuk memperebutkan iklan yang sebenarnya mungkin tidak tambah ya. Nah, ini jadi mereka televisi-televisi ini tentu akan membuat program yang mungkin ya menurut mereka mempunyai rating tinggi gitu loh. Nah, kadang-kadang celah-celah yang aturan-aturan yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPI itu dilanggar. Tujuannya adalah untuk menaikkan rating gitu. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Adil, untuk adegan-adegan kekerasan gitu kan. Itu biasanya kan anak-anak atau penonton atau pemirsa itu suka sekali adegan-adegan tersebut. Nah, ini yang tentunya perlu ya sangat diperhatikan oleh KPI karena perannya ya untuk sebagai pengawas lembaga-lembaga penyiaran yang ada. Nah, bagi masyarakat, nah ini yang mungkin masih sedikit sekali ya masyarakat yang peduli gitu loh. Peduli artinya begini, kalau ada acara-acara yang mungkin melanggar aturan, melanggar kode etik, itu masyarakat bukannya melapor, malah senang gitu loh. Nah, ini jadi dianggap tren baru begitu ya, Pak Hadi gitu ya? loh ya, karena mereka terhibur begitu loh. Nah, kadang-kadang televisi yang tidak ditegur oleh KPI akan lanjut terus membuat acara itu karena dianggap ratingnya tinggi, ayo terus begitu loh. Nah, di sini perlu ada kepedulian dari masyarakat ya, terutama ini masyarakat Jakarta. Saya yakin masyarakat Jakarta semakin pandai dan terdidik ya soal mana program acara yang baik dan mana yang tidak baik bagi anak-anak, remaja dan sebagainya ya. Nah, tentunya ini peluang ya bagi KPI sebagai peran lembaga yang perannya untuk mengawasi lembaga penyiaran ini untuk terus ya mensosialisasikan ini loh, KPI punya program seperti ini. Coba kalau Anda tidak setuju, kritik ke KPI begitu. Nanti KPI kan akan memberi peringatan, teguran gitu ke sanksi dan ke lembaga-lembaga penyiaran. Jadi yang diperlukan di sini adalah masyarakat yang peduli. Jadi itu masyarakat yang peduli. Tapi kalau Pak Hadi melihat nih, ketika masyarakat sudah peduli dan mengkritisi suatu program tersebut, misalnya mengirimkan surat ke KPID ataupun juga ke stasiun televisi tersebut, sejauh mana kepekaan terutama dari KPID dan juga stasiun TV tersebut untuk merespon dari kritikan masyarakat tersebut sejauh ini melihatnya? Kalau sejauh ini begini, oke lah, sekarang KPI mungkin mulai tegas ya. Artinya memberi sanksi juga tegas ke lembaga penyiaran. Ada program acara yang tidak semestinya ditegur, bahkan ditutup begitu kan. Tidak peduli mau ratingnya tinggi atau apa gitu loh. Memang yang rugi adalah
lembaga penyiarannya ya di sini adalah stasiun TV-nya karena program acara andalannya jadi tidak ada gitu kan, atau mungkin harus berubah. Ketika berubah ratingnya jadi turun lagi gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya lembaga penyiaran itu sadar gitu ya. Jadi dari institusi penyiaran tadi yang harus sadar begitu ya harus Pak Adi sadar ya? sekali gitu loh ya. Walaupun dalam persaingan seberat apapun dengan TV lain, harus tetap mengedepankan membuat program-program acara yang bagus ya, yang mendidik masyarakat, yang sesuai lah, yang setelah dibuat aturan-aturannya oleh KPI. Baik, jadi artinya tetap patuh dengan aturan tadi, tapi tidak melepaskan apa yang diargumenkan masyarakat tadi ya Pak Hadi ya, yang mengkritisi. Baik, nanti sebelum ke Pak Adil, kita undang pemirsa di rumah untuk bersama kami di sore hari ini di 0215741501, ataupun juga bisa menghubungi line telepon kami di 0215741435. Dengan tema kita sore hari ini sangat menarik sekali, ya ini adalah kiprah dari Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta dalam mengawasi berbagai macam stasiun penyiaran, program acara, dan juga informasi yang diberikan kepada kita semua sebagai masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut. Nah, sekarang kita ke Pak Adil. Pak Adil, kita kalau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Hadi, artinya selain kepedulian masyarakat juga adalah kepekaan dari institusi penyiaran tersebut. Nah, sejauh ini Pak Adil melihat seberapa patuhkah mereka kepada KPID yang menaungi mereka semua dalam sisi pengawasan dan juga evaluasi? Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, sepanjang 2015 kami sering berkorespondensi dengan pihak lembaga penyiaran gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian juga kami juga melakukan klarifikasi kepada lembaga penyiaran gitu ya. Kenapa acara tersebut melakukan pelanggaran gitu. Sehingga harus kami jatuhkan sanksi. Kami beritahukan apa-apa saja sih yang membuat lembaga penyiaran tersebut terkena sanksi, dan sejauh ini lembaga penyiaran korporatif ya, jadi kooperatif merubah dirinya untuk tidak lagi melakukan pelanggaran. Kemudian di masa sekarang kan sedang ada proses perpanjangan izin. Di situ juga kami mengevaluasi standar operasional prosedur atau alur dari proses diproduksinya sebuah acara. Kami evaluasi sejauh mana televisi tersebut peka terhadap apa yang dia siarkan gitu. Kita tahu bahwa siaran-siaran seperti siaran langsung atau siaran-siaran hiburan itu rawan terhadap pelanggaran. Nah, kami ingin tahu, pertama kami lihat dulu bagaimana dia melakukan SOP itu tadi ya, standar operasional prosedur tadi. Lalu kami akan evaluasi apakah SOP itu berjalan atau tidak. Kalaupun berjalan, kelemahannya di mana gitu. Kenapa hal itu masih menyebabkan ada pelanggaran di dalam isi siaran tersebut. Nah, edukasi seperti ini, permintaan kami kepada lembaga penyiaran untuk memperkuat SOP itu terus kami ingatkan, dan kita akan lihat hasilnya beberapa waktu yang akan datang. Jadi artinya dengan tetap acuan sebagai indikator nanti ketika produksi acara tersebut ditayangkan di layar televisi. Nah, Pak Adil, ini juga informasi yang menarik juga mungkin pada pemirsa di rumah yang selama ini membingungkan, sebenarnya kategori yang termasuk acara tersebut layak atau tidak layak dikonsumsi publik itu yang seperti apa, dan indikatornya apa saja, misalnya dari sisi kekerasan seperti tadi ada yang aksi dorong-mendorong, kan masyarakat tidak begitu peka kan melihat itu hanya salah satu bagian dari sinopsis cerita tersebut. Bagaimana Pak Adil melihatnya? Ini juga salah satu, ya kami sering menyebutkan proses pendewasaan ya, di mana sekarang eranya bukan lagi semua itu difilter dari regulator gitu. Kalau sebelumnya kan kita dimanjakan dengan filter yang begitu ketat dari regulator. Nah, sekarang adalah dituntut kedewasaan masyarakat untuk peka dan terampil menggunakan lembaga penyiaran itu sebagai sarana memperkuat atau meningkatkan keterampilan dirinya. Seperti contohnya di televisi, di situ ada klasifikasi usia sebenarnya, dan ini seringkali tidak digunakan oleh
penonton TV gitu. Kadang ada, kadang tidak ada ya Pak Adil ya. Iya, Tanda dewasa. Atau Iya, kalau sekarang sudah mulai tertib semuanya menayangkan itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh penonton. Kategori dewasa kadang-kadang orang tua masih membiarkan anak-anak untuk menonton. Kemudian di situ ada klasifikasi R atau remaja gitu. Iya. Klasifikasi remaja itu hendaknya didampingi oleh orang tua. Nah, kadangkala orang tua tidak punya kepedulian yang sebegitu ya kepekaan gitu ya. Kepekaannya kadang-kadang kurang gitu. Anak dibiarkan menonton acara remaja dengan tidak didampingi, dan salah satu problemnya juga seringkali keterampilan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya juga kurang gitu. Nah, ini kemudian kami di KPI juga seperti saya katakan di awal tadi mengedepankan literasi media. Jadi tidak hanya kami mengedukasi lembaga penyiarannya, tapi juga mengedukasi masyarakat untuk juga terampil untuk menggunakan penyiaran sebagai alat belajar. Baik, jadi artinya check and balances itu tidak hanya terjadi pada evaluasi media tersebut sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga kepada masyarakat juga diberikan edukasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak Hadi dan juga Pak Adil di sore hari ini.